Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Juniarti Giantari, NIM 096. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan sistem informasi manajemen di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Adapun pembahasan yang akan saya paparkan yaitu tentang apa itu sistem informasi manajemen. Yang kedua, bagaimana penerapan sistem informasi manajemen dalam Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng. Yang ketiga, apa saja kekurangan dan kelebihan dalam pengelolaan sistem di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng. Adapun tujuan dari pembuatan proposal penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengertian sistem informasi manajemen, untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem informasi manajemen dalam Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja kekurangan dan kelebihan dalam pengelolaan sistem informasi manajemen di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian sistem informasi manajemen, di mana sistem informasi manajemen merupakan suatu kumpulan hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak yang dirancang agar dapat mentransformasi data ke dalam bentuk informasi digital yang berguna dalam melakukan perencanaan dan penelitian. Dengan adanya sistem ini, diharapkan sebuah perusahaan dapat mengantisipasi dan memahami peluang ekonomis sistem informasi dalam menerapkan teknologi informasi baru. Sebuah perusahaan juga akan dapat terbantu dalam menjamin kualitas dan keterampilan sumber daya manusia dalam memanfaatkannya. Dengan adanya sistem ini, akses data yang telah disediakan secara akurat dan real time atau tepat waktu, perusahaan dapat mengembangkan perencanaan yang lebih maksimal dan efektif dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan program dan mengidentifikasi keperluan untuk mendukung sistem informasi yang telah ada. Sistem informasi manajemen merupakan sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dari suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sehingga sistem informasi manajemen yang ada di dalam bisnis ataupun perusahaan memiliki tujuan dalam hal mengumpulkan, memproses, menyimpan, hingga menganalisa informasi yang kemudian akan disebarkan untuk tujuan yang lebih spesifik. Sistem ini juga sebagai alat untuk meninjau dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini untuk mengatur semua data yang dikumpulkan setiap hari, tingkat perusahaan, meringkas serta menyajikan dengan cara memfasilitasi dan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil untuk meningkatkan profitabilitas dan produktivitas perusahaan. Sehingga ini biasanya berbasis komputer termasuk lembar Excel sederhana ataupun platform yang lebih kompleks. Informasi yang dikumpulkan dan dianalisa dalam sistem biasanya berasal dari sumber internal dan eksternal. Adapun beberapa fungsi dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, membantu dalam proses pengambilan keputusan. Sebuah sistem tentu harus berdasarkan informasi yang relevan dan dari sumber yang valid. Informasi tersebut harus mengandung sebuah fakta agar proses pengambilan keputusan berjalan dengan baik. Dengan adanya sistem informasi manajemen dalam bisnis, maka pengambilan keputusan akan lebih mudah dan terstruktur dengan baik. Yang kedua, membantu dan menemukan suatu masalah.
Seperti yang telah diketahui, sistem ini akan memberikan informasi yang relevan dalam setiap aspek kegiatan. Apabila terdapat kesalahan pada manajemen, maka informasi pada sistem informasi manajemen akan memberikan solusi pada permasalahan tersebut. Yang ketiga, membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis. Di dalam sistem ini juga menyimpan histori data dan penyimpanan data dalam sebuah basis data atau database, sehingga pada sistem informasi manajemen dapat membandingkan kinerja bisnis Anda dengan mudah dan cepat. Yang keempat, membantu dalam koordinasi antara departemen. Terkadang, di beberapa perusahaan bisnis memiliki beberapa departemen dan menjalankan tugasnya masing-masing. Sehingga, perlu adanya sistem yang dapat mengkoordinasikan tiap departemen dengan baik. Sistem informasi di sini memiliki kemampuan untuk membantu koordinasi masing-masing departemen. Adapun proses manajemen memiliki beberapa tahapan yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, ada perencanaan. Proses yang pertama merupakan tahap formulasi yang disusun secara terperinci untuk mencapai tujuan dan termasuk ke dalam aktivitas manajemen. Tahap dari perencanaan memiliki persyaratan untuk mendapatkan tujuan dan mengidentifikasi metode untuk mencapai sebuah tujuan. Yang kedua, pengendalian. Tahap yang kedua masuk ke dalam proses pengendalian, di mana setelah rencana berhasil dibuat, selanjutnya masuk proses implementasi. Peran dari manajer dan karyawan adalah memonitoring pelaksanaan supaya berjalan dengan lancar dan semestinya. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Tahap yang terakhir akan dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif pilihan. Fungsi dari manajerial berperan sebagai penghubung antara proses perencanaan dan pengendalian. Seorang manajer harus bisa antara tujuan serta metode untuk melaksanakan tujuan tersebut. Baik, yang kedua yaitu penerapan sistem informasi manajemen di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Dengan adanya sistem informasi manajemen ini, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng mengharapkan suatu sistem yang dapat bekerja secara akurat dan cepat, sehingga produktivitas kinerja di perusahaan lebih meningkat. Sistem informasi merupakan ilmu yang sangat luas jangkauannya, sehingga mampu meningkatkan kinerja di bagian operasi, SDM maupun keuangan. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng menawarkan fasilitas yang lengkap baik dari pelayanan maupun pengaduan. Fasilitas pelayanan yang paling utama yaitu sistem pelayanan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng menerapkan sistem informasi yang dapat menunjang daya saing. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng sangat terkenal dengan pelayanan yang begitu fleksibel dengan masyarakat. Sistem informasi dapat digunakan sebagai senjata untuk menjangkau kebutuhan masyarakat di mana saja berada. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng pada era ini sudah menerapkan penanganan berbasis online, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui syarat-syarat apa saja yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Tipe sistem informasi manajemen yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng. Yang pertama, Operating Support System. Sistem informasi selalu dibutuhkan untuk proses data yang dihasilkan oleh dan digunakan dalam proses operasi bisnis. Sistem pendukung operasi semacam ini menghasilkan berbagai produk
informasi yang paling mudah dapat digunakan oleh para manajer. Pemrosesan ini lebih jauh oleh sistem informasi manajemen biasanya dibutuhkan. Peran dari sistem pendukung operasi perusahaan bisnis adalah untuk secara efisien memproses transaksi bisnis, pengendalian proses industrial, mendukung komunikasi dan kerjasama perusahaan, serta memperbarui database perusahaan. Yang kedua, manajemen support system. Sistem ini pada hakikatnya muncul ketika aplikasi sistem informasi berfokus pada penyediaan informasi dan dukungan dalam pengambilan keputusan yang efektif oleh para manajer. Karena menyediakan informasi dan memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan oleh semua para pegawai untuk mencakup suatu pekerjaannya. Yang ketiga, adapun kekurangan dan kelebihan dari penerapan sistem informasi manajemen di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, sebagai media pengambilan keputusan. Peran manajemen sistem informasi sangatlah penting di dalam pengambilan keputusan, baik itu pada sebuah organisasi maupun perusahaan. Bagaimana tidak? Dengan adanya sistem informasi, kita langsung dapat mengetahui konsekuensi dari hasil keputusan tersebut yang akan diterapkan nantinya dalam menjalankan operasional perusahaan. Yang kedua, sebagai media penyedia data. Dilihat dari peran sistem informasi sebagai penyedia data, maka sistem informasi juga dituntut untuk memberikan atau menyediakan informasi penting kepada organisasi guna untuk memberikan referensi perusahaan bagaimana menjalankan perusahaan maupun organisasi dengan baik. Yang ketiga, sebagai media komunikasi. Sistem informasi ini juga bertindak sebagai alat komunikasi pihak internal maupun eksternal pada organisasi tersebut. Pihak internal merupakan hubungan komunikasi yang terjadi hanya di dalam organisasi itu saja. Contohnya hubungan antara karyawan dengan karyawan ataupun karyawan dengan atasannya. Sedangkan pihak eksternal yaitu komunikasi yang menghubungkan antara pihak organisasi dengan pihak atau orang yang melakukan kerjasama dengan organisasi tersebut. Yang keempat, sebagai media penyimpanan terbesar. Kelebihan yang dimiliki manajemen sistem informasi sangatlah banyak. Salah satunya yang menjadi alasan utama organisasi dan perusahaan menerapkan manajemen sistem informasi ini pada perusahaan maupun organisasi adalah media penyimpanan yang mampu menyimpan data atau informasi dalam jumlah yang sangat besar. Baik itu dalam bentuk ruang yang kecil, namun penggunaan dapat dengan mudah untuk mengaksesnya. Organisasi maupun perusahaan yang berskala kecil dan besar pasti membutuhkan media penyimpanan yang besar untuk berpartisipasi dalam operasional perusahaan maupun organisasi. Yang kelima, hemat. Manfaat dari penerapan manajemen sistem informasi terhadap organisasi maupun perusahaan paling terasa yaitu pada biaya operasional yang jauh lebih murah daripada pengerjaan yang dilakukan secara manual. Dalam kasus yang ini, manusia tergantikan oleh teknologi yang telah ada. Manajemen sistem informasi sangat banyak memberikan hal positif terhadap organisasi dan perusahaan. Tujuan utama dari penerapan ini tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan dan mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam operasional dan pencapaian yang dicapai pada perusahaan maupun organisasi tersebut. Berbicara tentang kelebihan sistem informasi terhadap perusahaan dan organisasi tidak terlepas pula dari kekurangannya. Kelemahan manajemen sistem informasi terhadap perusahaan yaitu yang pertama ada bertambahnya angka pengangguran. Kelemahan manajemen sistem ini
terhadap perusahaan dan organisasi ialah memberikan dampak untuk lingkungan sosial seperti pengangguran tenaga kerja, yang dapat menimbulkan bertambahnya angka pengangguran, tergantinya manusia sebagai tenaga kerja, dan teknologi-teknologi yang telah ada. Yang kedua, keamanan yang mengharuskan untuk canggih. Adanya media penyimpanan data dan informasi yang bersifat penting dan tersimpan pada satu server atau database mengharuskan adanya keamanan yang canggih guna untuk menghindari kehilangan data ataupun informasi penting tersebut dari perilaku orang yang memiliki niat jahat. Baik, dari pemaparan di atas dapat saya simpulkan tentang sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan, bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau strategi bisnis. Kegiatan utama dari semua sistem informasi yaitu menerima dan sebagai masukan atau input, kemudian memproses dengan melakukan penghitungan penggabungan unsur data, pemuktahiran, dan lain-lain. Akhirnya memperoleh informasi sebagai keluaran atau output. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng merupakan dinas pelayanan sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintahan. Dinas Penanaman Modal dan PTSP diberi mandat untuk mendorong investasi langsung baik dari dalam negeri maupun luar negeri melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Sistem informasi yang diterapkan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng yang mencakup Operating Support System atau OSS dan Managing Support System atau MSS telah disetting sesuai dengan visi pelayanan yaitu memuaskan masyarakat. Sehingga setiap peningkatan pelayanan, kendala-kendala operasional tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng. Baik, sekian pemaparan dari saya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.